giginya mau. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Nisa di Taiwan. Selamat pagi. Taiwan hari ini cuacanya cukup seger karena dia mendung tapi bukan yang gelap, dan panas tapi bukan yang cetar. Jadi cuacanya tuh seger-seger senduk gitu. By the way, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dimanapun kalian berada. Amin. Dan di video kali ini aku mau bikin cemilan dari labu kuning ini. Ini udah lama aku beli dan aku di kulkas terus, lama lupa terus mau dibikin apa. Dan sekarang aku mau bikin cemilan ini ya. Dan aku niatnya mau bikin biji salak atau bubur candil buat cemilan siang nanti. Jadi mari kita eksekusi. Let's go. Labunya boleh dicuci dulu ya teman-teman, dicuci bersih biar nanti nggak dicuci lagi, setelah dipotong-potong bisa langsung dikukus. Nah, ini udah dicuci bersih, tinggal kita belah jadi dua ya. Setelah dibelah dua, buang bijinya sama serat-serat yang ada di biji itu. Dikerok aja pakai sendok, bisa kok. Nah, setelah bersih kayak gini, habis itu kita kupas kulitnya. Jadi tujuannya dikupas sebelum dikukus biar nanti lebih cepat aja ya teman-teman. Kalau misalkan nggak mau dikupas dulu juga nggak apa-apa. Nanti habis dikukus baru dikupas ulang. Nah, ini udah bersih, tinggal dipotong-potong. Sesuaikan dengan apa yang kalian mau ya. Di sini aku udah potong-potong sesuai apa yang aku mau. Terus aku pindahin ke piring buat dikukus. Ini tinggal dikukus aja ya. Dan aku ngukusnya pakai alat pengukus namanya Tianko kalau di Taiwan. Dikukus 15 sampai 20 menit aja ya sampai mateng. Nah, ini aku siapin bahan-bahannya buat kuahnya. Ini ada gula pasir, 1 sendok sup, ini ada santan kara, terus ada 1 potong gula Jawa. Terus aku tambahin daun pandan 1 lembar. Ini udah aku potong-potong ya. Nah, ini setelah 20 menit labunya udah mateng, boleh diangkat ya. Setelah itu ini aku pindahin ke tempat yang lebih besar buat dipenyet-penyet biar lebih gampang aja kalau tempatnya lebih besar kan. Boleh dipenyet-penyet pakai sendok nasi atau sendok makan juga bisa kayak gini. Dipenyet-penyet ya sampai benar-benar penyet semuanya lunak gitu. Ini nggak keras kok karena dia udah matang sempurna, jadi nggak yang keras banget. Nah, kalau teksturnya udah kayak gini, ini berarti tandanya udah lunak semuanya ataupun udah penyet semuanya. Terus di sini aku tambahin tepung tapioka ya, secukupnya. Aku juga lupa tadi ukurannya berapa ya. Aku nggak ngira-ngira tadi soalnya aku asal tuang-tuang aja, yang penting aku pikir cukup ataupun pas gitu. Terus diulenin pakai sendoknya. Ini cahaya lampunya gede banget jadinya kayak putih banget.
Nah, di sini aku lanjutin ulenin pakai sendok, dan ini berhubung udah mulai kayak mengeras atau bercampur gitu, jadi lumayan susah ya kalau pakai sendok. Di sini aku juga udah pakai sarung tangan. Jadi aku ulenin pakai tangan aja biar lebih cepet dan lebih gampang nguleninya gitu. Ini diulenin terus ya teman-teman, pokoknya diulenin terus sampai dia menyatu semuanya, labu sama tepung tapiokanya. Ada yang bilang nih tepung tapioka, ada juga tepung kanji. Ini tepung kanji ubi ya. Ulenin terus sampai kalis kayak gini ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman belum kalis, boleh ditambahin tepung kanjinya sedikit-sedikit aja ya. Dan satu, nggak usah ditambahin air sama sekali karena labunya udah mengandung air, jadi nggak perlu ditambahin air lagi. Diulenin terus sampai dianya kalis, benar-benar kalis, jadi nanti gampang buat dibulet-buletinnya atau dibentuknya. Nah, kayak gini. Nah, ini waktunya buat bulet-buletinnya. Ini tempatnya aku kasih tepung sedikit biar nggak lengket ya. Apa sih namanya ini? Nampan. Iya, nampan. Kalau bahasa kalian apa nih namanya? Nah, aku bulet-bulet kayak gini ya teman-teman. Segede biji salak ataupun kelereng ya. Bulet-buletin aja terus sampai selesai ya teman-teman. Tuh, kayak gini. Tapi karena aku tuh kalau ngebulet-buletin tuh kurang sempurna ya. Aku tuh paling nggak bisa ngebulet-buletin, jadi aku bentukin kayak gini nih. Lihat, lucu ya. Bikin kreasi sendiri gitu, biar lebih lucu. Teman-teman boleh dong dikreasi dong kalau misalkan mau bikin sesuatu yang dibulet-buletin. Kayak gini boleh juga dibentuk ya. Kayak gini lonjong-lonjong kayak gini, kayak telur. Kayak telur ular ya. Ada nggak sih teman-teman sama kayak aku yang paling susah banget buat ngebulet-buletin sesuatu? Pasti ada penyok-penyoknya gitu, nggak bisa bulat sempurna. Oke, sambil nunggu bulet-buletannya selesai, ini aku masak kuahnya biar mendidih dulu. Dan ini udah mendidih. Masukin yang udah kita bulet-buletin tadi satu persatu atau sedikit demi sedikit. Jangan langsung semuanya ya, nanti kalau langsung semuanya lengket. Jadi pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit, biar dianya juga enggak lengket gitu. Nah, sambil dicemplungi sedikit demi sedikit kayak gini, jangan lupa ya teman-teman, apinya rada dikontrol, jangan terlalu besar, dan terus diaduk bentar biar enggak lengket ya. Diaduk bentar, sementara setengah gitu kan, diaduk dulu biar enggak lengket di bawah ataupun sesama adonannya tuh lengket gitu. Nah, tuangin aja semuanya sampai selesai. Jangan lupa diaduk-aduk juga biar dia nggak lengket, karena kalau lengket nanti nggak cantik. Nah, kayak gini cantik ya, bulat-bulatannya sempurna dan dia nggak lengket sama sekali. Itu maaf ya, pancinya ada hitam-hitamnya tadi kena air gula. Nyiprat ke samping jadi hitam. Panas sih, kena api, air gula pasti gosong. Nah, ini udah mulai mengapung ke atas, jadi tanda-tandanya udah matang. Ini mengapung, bahasa Jawanya ki ngambang. Nah, kalau udah ngambang kayak gini, aku tambahin santannya. Santannya aku juga nggak pakai kira-kira ya teman-teman, ini secukupnya aja. Jangan terlalu kental juga, karena ini sifatnya kayak kita bikin kolak, jadi nggak terlalu pekat banget. Lebih ke cuman perasa aja ya, secukupnya aja. Ini udah mulai mateng dan ini udah diangkat dan bisa disediain ya. Ini cantik banget. Nah, sekarang kita boleh sediain satu mangkok buat aku. Dan satu mangkok lagi buat Mbah dong pastinya ya. Karena aku di sini tinggal berdua, jadi aku makan berdua aja. Tuh, cantik banget ya. Oke. Jangan lupa di-recook ya teman-teman.
Mira iya uah. Tandon gigi ya. Ke tanisak ka? Tanisak tan Chile lah. Syo teng teng. Sui. Sui ya. Ni kwa. Tandon gigi. Ah! Syo teng teng na. Cô nào tham hết rồi rồi. Bo. giginya mau ini lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Thân cô tôi có hệ ngô bộ để mân trời. Ini mantep ya teman-teman. Jadi itu ada rasa manisnya pas, ada rasa asinnya juga, dan gurih dari santannya juga pas, dan wangi dari daun pandan. Theo như rồi. Jadi ini mantep banget. Masih panas. Dan Mbah ini sebenarnya suka banget dengan cemilan ini, dan aku sebenarnya udah bikin beberapa kali ya teman-teman, cuman ini baru aku videoin, dan Mbah seneng banget dengan cemilan ini karena dianya manis terus kenyal gitu. Biasanya aku buat pakai apa namanya, ubi jalar, tapi karena ada labu kuning, jadi aku pakai labu kuning aja, tapi lebih enak pakai labu kuning teman-teman. Oke lah teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Aku mau nikmatin dulu bubur candilnya sama Mbah. Kalau kalian suka, jangan lupa di-recook ya bubur candilnya. Dan ini bahannya juga simpel banget dan gampang banget. Semuanya bisa dicari di sekitar. So, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih udah menonton sampai akhir. See you and bye. Mama bye. Hai chữ mà anh. Ma, bye bye. Hai chữ mà anh. Ma, bye bye. Bye bye. Bye. Makasih teman-teman.